إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم هد قلبي وسدد لساني بحق تسركم نور نوينا الإسلام في التعلم والتعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى عنه رضي الله عنكم وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مباركا يدبر آياته ليذكر أولي الألباب وفي غير موضع من الكتاب عزيز وما يذكر إلا أولي الألباب. Sekarang ini sudah keluar bulan Syawal, tapi tetap saya ucapkan jalanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang beruntung. Dan juga setiap tahun, setiap saat iman kita terus bertambah, terus amal soleh, amal ibadah terus meningkat dan meninggalkan semua perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini saya mohon maaf lahir batin kepada semuanya, zahir maupun batin. Kalau ada sikap salah dari perbuatan saya yang tidak menyenangkan atau perbuatan atau apapun yang dari saya ucapkan, yang saya berbuat, mohon dibukakan pintu maaf. Dan kita semua saling memaafkan. Karena tidak ada manusia itu sempurna kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Mereka maksum, terjaga daripada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Jadi siapapun dia, mau orang alim, mau orang kaya, mau orang fakir, mau orang yang awam atau pejabat, semuanya tidak lepas daripada perbuatan salah, perbuatan dosa. Kullu bani Adam, Rasulullah kullu bani Adam khata'un wa khairu khata' tawwab. Semua anak Adam, manusia itu khata', salah, selalu berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, dia selalu bertobat, selalu memperbaiki diri. Dengan cara apa? Ya dengan cara halal bihalal. Yang biasa kalau lebaran ada silaturahim, acara silaturahim, halal bihalal, saling menghalalkan, saling memaafkan. Itu daripada kebiasaan orang-orang mukmin. Jadi kita ini dianjurkan untuk apa? Untuk saling meminta maaf agar tidak menjadi satu tuntutan nanti di akhirat. Kita ini semua nanti akan saling menuntut nanti di akhirat. Kalau kita tidak, sebelum kita meminta maaf. Maka dari situ semua manusia hendaknya punya niat yang bagus untuk meminta maaf kepada saudaranya. Maka dikatakan silatu rahim, menyambung, istilahnya menyambung kepada keluarga. Rahim itu artinya apa? Yang satu rahim sebenarnya. Kalau dari segi bahasa itu satu rahim, saudara, ya, atau yang paling tidak keluarga.
Nah, jadi kalau makna khususnya itu keluarga. Tapi makna umum itu bisa teman, bisa tetangga. Jadi karena biasanya orang itu maaf putus silaturahmi itu biasanya kepada keluarga dia, kepada saudara, kepada adik, kepada kakak, kepada keponakan, kepada paman, kepada bibi, itu biasanya seperti itu. Maka bahasanya itu untuk keluarga lebih khusus dulu, lebih diutamakan daripada keluarga dulu. Jangan kita ini putus silaturahmi kepada keluarga, terus juga putus kepada silaturahmi kepada teman, lalu yang kita utamakan teman dulu, kita minta maafnya, keluarga dulu yang minta maaf. Datangi, apalagi sekarang mudah ya, ada telepon, ada WA, ada medsos, ini mudah sekarang ini. Nah, jadi mudah untuk meminta maaf daripada itu semua. Agar apa? Agar nanti di waktu nanti kita meninggal, maka kita tidak punya hutang sudah. Maksudnya apa? Tidak punya hutang kesalahan. Disebutkan dalam hadis orang yang ahli taat, ahli ibadah, luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, hal tadruna minal muflis, apakah kalian tahu siapa itu orang muflis? Muflis yaitu orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut. Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya, ada seorang hamba yang taatnya luar biasa, baca Qur'annya, puasanya, zikirnya luar biasa, tapi dia nanti di akhirat membawa dengan amal soleh yang luar biasa, tapi lisannya dia suka mencaci orang, lisannya dia merendahkan orang lain, tangannya dia menyakiti orang lain. Maka orang-orang itu menuntut kepada dia, kepada Allah, ya Allah, ini orang, ya orang saleh, orang taat, tapi dia pernah menyakiti lisannya hatiku ya Rabb. Dia pernah mencaci aku, maka aku menuntut hari ini. Terus banyak tuntutan. Maka pahala orang tersebut, orang yang saleh ini, orang yang banyak amal salehnya ini, diberikan kepada orang yang dia zalimi terus sampai banyak tuntut, sampai habis amal solehnya dia. Amal solehnya habis, tapi yang menuntut masih banyak yang menuntut. Maka dosanya orang yang menuntut yang pernah dia zalimi diberikan kepada orang tersebut. Maka ini dikatakan apa? Orang yang muflis, orang yang bangkrut dia. Maka jangan sampai kita di akhirat seperti ini. Maka dari situ ada halal bil halal, yaitu saling memaafkan. Sudahlah, kebencian, kemarahan, buang semuanya itu semua jadi penyakit nanti. Maka dikatakan waqala ta'ala wal qadimul ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan amarahnya dia, karena biasanya sumber kemaksiatan kenapa? Karena kemarahan. Begitu marah, omongannya dia tidak terkontrol, omongannya dia bisa menyakiti orang lain, tangannya bisa menyakiti orang lain. Kenapa? Kemarahan tadi. Maka dalam Al-Quran, cegahlah amarah, cegahlah kemarahan. Kemarahan dicegah, kecuali kemarahan karena Allah dan Rasulnya lain. Kalau ada orang bermaksiat, anak kita bermaksiat kepada Allah, anak kita tidak sholat, boleh kita marah. Bahkan dia anjurkan, dia haruskan untuk marah. Kenapa? Marahnya karena Allah. Jadi itu, maka sumber daripada kemaksiatan ini termasuk yaitu apa? Marah. Maka dianjurkan dalam Al-Quran wal qadimul ghaid, cegah, tahan. Makanya kalau orang marah itu dianjurkan untuk apa? Untuk berwudu dia. Kalau kita lagi marah, wudu, ambil air wudu. Kalau dia berdiri suruh duduk. Kalau dia duduk disuruh berbaring dia. Agar apa? Agar redah marahnya kita. Jadi kalau kita istri yang lagi marah, maka tugasnya suami untuk meredakan, untuk membuat dingin suasana. Begitu juga seorang suami, kalau suami marah, maka seorang istri tugasnya apa? Untuk membuat reda, bikin dingin suasananya, bukan tambah memanas-manasi.
Nah, itu termasuk daripada istri yang soleha. Istri yang soleha itu apa? Di waktu suaminya marah, maka dia bikin dingin suasananya dia. Dia tenangkan di situ. Kenapa? Karena kemarahan ini bisa jadi kita berbuat zalim kepada saudara kita. Karena situ dianjurkan wal afina 'anin nas, dan meminta maaf, wal afin, memaafkan daripada orang-orang manusia. Memaafkan, mudah untuk memaafkan. Mudah untuk memaafkan. Luar biasa orang-orang soleh terdahulu, mereka mudah, mereka dicaci, mereka dihina, bahkan banyak ada bahkan mereka masuk penjara, itu pun dimaafkan orang yang memasukkan penjara. Luar biasa. Orang-orang mukmin yang sejati mudah dirinya dia untuk apa? Untuk memaafkan daripada saudaranya dia. Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai daripada orang-orang yang muhsinin, orang yang baik. Ini orang yang mencegah amarahnya, memaafkan saudaranya. Ini orang-orang yang baik sudah. Diakui oleh Al-Quran, diakui oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ancaman orang-orang yang putus silaturahmi itu masuk dalam hadis Allah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Kalau memutuskan silaturahmi itu apa? Artinya dia tidak mau tegur sapa, dia mau salaman, nggak mau bicara, ketemu dia menghindar. Ini termasuk orang yang memutuskan silaturahmi. Ini yang putus hubungan namanya. Jadi kalau kita datang kepada orang yang orang itu tidak ada permusuhan sama kita, lalu kita lebaran ke rumah orang tersebut, maka ini bukan silaturahmi, tapi apa? Mempererat hubungan dia. Bukan memutus silaturahmi. Ini hukumnya dianjurkan juga, tapi yang jauh lebih ditekankan dan lebih diwajibkan yaitu apa? Yaitu orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita, nggak mau tegur sapa, nggak mau nyapa kita, marah sama kita, lalu kita sambung. Ini termasuk orang yang menyambung. Ini orang yang luar biasa. Maka sampai dikatakan dalam hadisnya Rasulullah SAW, man ahabba an yubsatallahu fi rizqi wa yumsa'u lahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, rezekinya diluaskan. Rezeki itu bisa kesehatan, rezeki bisa diberikan daripada ketentraman hidup, itu juga rezeki. Mudah untuk dalam ketaatan, itu juga rezeki. Mudah bangun malam tahajud, sholat witir, dia baca Quran, itu juga rezeki. Rezeki yang luar biasa. Maka sampai dikatakan ulama bahwa rezeki yang paling rendah itu dunia. Rezeki yang paling rendah. Harta itu rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling utama yaitu apa? Ketaatan kepada Allah. Itu rezeki. Nah, ada kalanya orang itu bisa dikatakan diberikan kesehatan, tapi dia nggak taat. Kesehatannya untuk maksiat kepada Allah, nggak mau hadir majelis taklim, nggak mau hadir majelis ilmu, nggak mau hadir daripada majelis maulid, jauh daripada ulama, jauh daripada orang soleh. Maka ini musibah. Beruntung kita bisa hadir di sini, hadir majelis ilmu yang dibacakan ayat suci Al-Quran,
yang disampaikan hadisnya Rasulullah, disampaikan dalam majlis tersebut hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat-nasihat. Ini luar biasa, ini rezeki yang luar biasa. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, bisa dipanjangkan, bisa rezeki. Terus barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Ada orang yang menjauh sama kita, tapi tetap kita ucapkan salam sama dia, kita ajak salaman dia, kita tegur, gimana keadaan kamu sehat? Ini orang yang akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna yang luas tadi. Dan Allah panjangkan umurnya. Kalau orang sudah diberikan rezeki, ketaatan, ibadah, terus dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dalam ibadah, ini puncak daripada rezeki yang luar biasa. Khairun nas, kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amalu, sebaik-baik manusia yang Allah panjangkan umurnya dan diisi dengan kebaikan. Ini rezeki yang luar biasa. Jadi tujuan daripada majelis taklim seperti ini agar kita sadar, agar kita faham, agar kita betul-betul lebih dekat kepada syariat, lebih dekat dengan Islam, lebih dekat dengan hadisnya Rasulullah SAW, mendengar daripada Al-Quran. Jadi menunjukkan daripada itu semua sangat pentingnya menyambung daripada orang yang memutuskan silaturahmi. Jangan gengsi, jangan kita kalau saya nanti datang ke rumahnya dia nanti saya dihina. Lihat kamu perlu sama saya, kamu minta maaf berarti kamu salah. Mau benar, Allah yang nilai nanti. Kenapa? Pasti kita ini ada salahnya sama dia. Walaupun kita punya keyakinan 100% kita benar, belum tentu. Pasti ada yang salah. Dan orang-orang yang mudah untuk meminta maaf, ini menunjukkan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Mudah minta maaf, dan bukan cuma mudah meminta maaf saja, tapi apa? Mudah untuk memaafkan dia. Istimewa ini. Ini jiwanya orang mukmin, hatinya orang mukmin. Nah, kita kalau kita semangat dalam taat, ingin menyambung silaturahmi, bahayanya bahkan sampai dalam hadis Rasulullah SAW, mal'un qati'ur rahim, dilaknat, terlaknat orang-orang yang memutuskan silaturahim. Mal'un, dilaknat. Orang tahu arti dilaknat itu apa? Ba'id min rahmatillah, jauh dari rahmatnya Allah. Bagi siapa? Orang yang memutuskan silaturahmi, enggak mau tukar sapa dia sudah. Kecuali kalau kita dekat sama orang itu ahli maksiat misal. Kalau saya dekat sama dia, nanti saya tertular kemaksiatannya dia. Hindari. Kenapa? Karena dekatnya dia. Bahkan kalau kita tegur sampah, nanti kalau sudah tegur sama dia, menegur dia, nanti dia dekat sama saya. Kalau dekat sama dia, nanti akhirnya dia akan mempengaruhi saya dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka nggak usah tegur, jauhi, hindari itu. Tapi kalau misal cuma hal sepele, cuma ada sesuatu kesalahpahaman, maka sambung daripada silaturahmi. Kenapa? Karena nggak ada orang sempurna ya, nggak ada manusia sempurna, itu nggak ada kecuali Rasulullah, para anbiya dan rasul ya, mereka maksum. Kalau kita semua, bahkan seorang ustadz pun yang alim, seorang habib yang alim, seorang guru yang alim, istiqomah, ketaatannya luar biasa, apakah mereka maksum? Apakah mereka terjaga daripada dosa? Enggak. Tetap ada dosanya mereka, tetap ada salahnya mereka. Maka tugasnya kita untuk apa? Untuk memaafkan daripada
orang yang alim, guru kita, misal kadang-kadang sikapnya guru nggak benar atau sikapnya guru yang salah, sudah manusia. Kalau kita mau cari guru yang sempurna nggak dapat, sudah nggak ada. Begitu kita dapat, oh guru ini kok begini ya, cari guru yang lain. Guru lain gitu lagi, ada celahnya lagi, ada kesalahannya juga, cari guru lain lagi, cari guru lain terus setiap guru pasti ada satu kesalahan, ada satu perbuatan yang salah yang gak lepas di situ. Jadi nggak mungkin kita mencari guru yang sempurna sampai kiamat pun nggak akan mendapatkan itu semua. Tetapi yang terpenting apa? Guru yang ngajari kita untuk dekat kepada Allah. Saya dekat sama guru ini, saya lebih dekat kepada Allah. Saya dekat sama guru ini, saya lebih taat kepada Allah. Dulu saya banyak dosa, dulu saya banyak maksiat. Begitu saya hadir majelis, dekat sama guru, saya menjadi berubah semuanya. Maka ini jasa yang luar biasa. Maka tidak ada manusia yang sempurna. Dari situ masuknya, yaitu minta maaf ini halal bihalal ini bukan untuk di bulan Syawal saja, tapi setiap saat kita minta maaf daripada itu semua. Agar apa? Agar betul-betul nanti di waktu ajal menjemput kita, kita sudah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita dolimi. Sekarang ini walaupun yang jauh, kita bisa dengan WhatsApp, kita bisa dengan medsos, mudah kita. Minal aidin, mohon maaf lahir batin, bisa telepon dulu sulit. Tapi jangan lupa, sekarang ini medsos ini bisa menjadi fitnah dia. Dengan jari ini kita bisa mencaci orang tanpa lisan. Kalau dulu orang mencaci itu perlu dengan lisan, perlu ketemu dia. Sekarang nggak perlu ketemu sudah. Dia kirim SMS, dia kirim WA, dia kirim dengan kata-kata yang keji, itu sudah mencaci sudah. Walaupun tanpa lisan. Jari ini bisa menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat. Lihat, bukan itu saja, jari ini bisa menjadi fitnah nanti. Ada berita yang kita dari tidak tahu sumbernya, kita share, kita bagikan sampai nyebar kemana-mana. Jadi apa? Jadi fitnah. Fitnah itu kalau sudah nyebar sulit diambil. Fitnah itu kalau sudah nyebar kemana-mana sudah. Hati-hati. Sekarang ini sudah saya katakan banyak orang-orang yang berani mencaci orang soleh. Dikatakan pembohong, naudzubillah. Akhirnya hari ini yaitu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dibilang monyet. La haula wala quwata illa billah. Habib Idrus ini ulama besar di Palu, Sulawesi. Dia punya madrasah sampai sekarang cabangnya 1.500 madrasah. Yang hidupnya untuk mendidik orang. Dari tempat, dari desa ke desa, dari kota ke kota, terus dakwah bertahun-tahun sampai sekarang namanya madrasahnya Al Khairat. Kalau kita lihat Al Khairat di mana-mana ada. Di Jawa itu banyak, disebutkan di Sulawesi saja, di Jawa banyak. Itu dibilang kata-kata yang kotor, naudzubillah. Hati-hati. Maka saya katakan ini kan dolim, ini hati-hati. Ini kan jadi tanggung jawabnya dia. Mau minta maaf gimana dia sekarang? Kalau kita berbuat dolim kepada orang yang masih hidup dengan kata-kata kita bisa datang, kita minta maaf. Tapi kalau sudah meninggal, ya berarti kita minta istighfar, minta ampun supaya ini luar biasa, sulit. Nggak segampang kita ketemu orangnya, apalagi yang dihina, yang direndahkan orang wali besar di Holi. Setiap tahun ulama besar yang hidupnya waktunya dia untuk Allah dan Rasulnya dicaci sama orang yang tidak ada manfaatnya dalam hidupnya kepada orang lain. Hampir tidak ada manfaatnya.
Hati-hati. Orang itu kalau mencaci, merendahkan orang awam itu dosa. Tapi kalau mencaci orang alim, mencaci orang soleh itu berlipat-lipat dia. Kenapa? Mereka ini kekasihnya Allah, dekat kepada Allah. Makanya saya katakan jangan ikut-ikut sudah. Masalah-masalah yang kita di medsos mencaci sana mencaci sini, diam sudah. Ikuti ahli sunnah wal jamaah. Ikuti guru-guru kita yang mereka istiqomah dalam ketaatan, enggak macam-macam ibadahnya mereka, ajaran mereka tidak menyimpang. Mengikuti ulama-ulama terdahulu, mengikuti ulama-ulama daripada Habib Abdul Haddad, mengikuti daripada ulama-ulama Idrus, ulama Syekh Abdul Jilani, ulama-ulama terdahulu. Ikuti, itu sudah aman sudah. Kenapa? Ulama yang betul-betul berhasil di waktu meninggal, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini ulama yang berhasil. Nah, jadi fitnah. Lihat, kalau seperti ini meminta maaf sama siapa dosa? Maka saya katakan apa? Lisan bisa mencaci, jari sekarang bisa mencaci dengan melalui medsos. Maka saya katakan sekali lagi, jangan gampang. Kalau ada kabar-kabar yang bisa menimbulkan fitnah, jangan gampang untuk menyebarkan. Karena kalau sudah fitnah itu menyebar, sulit untuk ditarik. Dulu ada seorang yang memfitnah Habib Umar bin Hafid, seorang ulama Hadramaut. Lalu dia datang, ya Habib, saya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Oh iya sudah, dimaafkan. Lalu Habib Umar memberikan tarbiyah, pendidikan. Dia bilang, kamu ambil kemucing, ada bulunya itu ambil. Kamu dari sini sampai rumah kamu mulai setiap jalan satu langkah, buka satu, buang terus. Jadi dicabut, bulunya cabut. Mulai dari rumah saya sampai rumah kamu. Setelah itu kamu kembali lagi, kamu cari, kata dia. Oh iya, dia ambil kemucing itu, keluar dari rumahnya Habib Umar. Dia cabut satu langkah, cabut terus sampai ke rumahnya dia. Begitu sampai rumahnya dia kembali lagi, dia cari lagi. Begitu dia cari, cuma dapat sedikit saja. Diberikan sama Umar, loh, tapi ini bulu kemucing yang saya buang di jalan, lalu saya cari lagi, tinggal sedikit. Dia bilang, ini fitnah, kata dia. Ini fitnah. Yang lain mana? Yang lain mana? Hilang. Kena angin sudah. Maksudnya apa? Sulit. Kayak kata orang itu, kalau sudah fitnah itu luar biasa. Nah, hati-hati. Sekarang ini betul-betul zaman penuh dengan fitnah. Ikut pegangan sama guru yang kita yakini dia ahli sunnah wal jamaah, yang membimbing kita. Jangan jauh sama sekali. Jangan jauh. Kenapa? Begitu kita mulai renggang, hati-hati sudah. Begitu kita mulai renggang dengan orang saleh, mulai jarang hadir majelis taklim, hati-hati, itu alamat itu menjadi orang yang celaka dia nanti. Yang asalnya dekat dengan ulama, dekat dengan orang saleh, dekat sama guru, dekat, terus mulai menjauh sampai tidak hadir majelis, jauh daripada ulama. Hati-hati, musibah ini. Kenapa? Orang itu kalau sudah jauh dari ulama, pasti dan yakin dia akan jauh dari syariat. Kalau sudah jauh dari syariat, jelas dia akan menjalankan kemaksiatan kepada Allah. Kalau sudah menjalankan kemaksiatan kepada Allah dan terus menerus, yang ditakutkan dia meninggal tidak membawa iman. Syukur, alhamdulillah. Apalagi di sini ustadznya datang, gurunya datang, tinggal hadir saja sudah mudah. Jangan pakai alasan sibuk. Sampai kapan kita mau sibuk? Sampai kapan kita mau sibuk? Sampai kapan? Semua harta yang kita cari, jabatan yang kita cari, begitu kita meninggal itu jadi rebutan sudah. Jadi rebutan. Begitu sudah nafas kita berhenti, semua
Hah? Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Begitu kita masuk di liang lahat, siapa yang bantu kita? Masuk di liang lahat dengan selimut kain kafan, dengan tanah yang dingin dan keras, yang asalnya tidur di kasur yang empuk, malam itu dia besok bisa tidur di perut bumi, dia bisa tidur di liang lahat dia. Kenapa? Karena kematian bukan syarat kematian itu orang sakit. Syarat kematian itu bukan tua, tidak. Siapapun yang tua, yang sehat, yang muda, tidak ada. Beruntung kalau kita sudah mulai dekat kepada Allah, dekat dengan orang alim, dekat dengan orang soleh, jangan menjauh. Kenapa sih? Kenapa? Supaya kita ini punya hubungan di dunia sampai di akhirat. Maka saya katakan nggak ada ulama yang sempurna. Kalau misal kita punya guru, gurunya kok tinggal lakunya seperti ini ya, diem sudah. Diem, gak usah diberikan komentar, gak perlu, diem sudah. Karena dia manusia. Yang perlu kita ingat apa? Jasanya dia. Jasanya sama dia, kita ini apa ini orang ini? Guru ini, gara-gara guru ini saya taat, gara-gara guru ini saya lebih taat, gara-gara guru ini saya bisa meninggalkan maksiat, gara-gara guru ini saya rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul harus dijaga antara hubungan silaturahmi kita kepada guru, kepada orang tua kita, kepada saudara, kepada keluarga, agar apa? Menjadi hubungan yang kuat nanti. Kalau sudah hubungan yang kuat, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah, dibangkitkan nanti kepada orang yang dia cintai. Apapun yang terjadi, jangan lepas daripada guru. Sedikit cerita sambil paling tidak doakan. Ini doakan, saya minta doa juga. Anak saya Hasan sekarang sekolah di Yaman. Kondisinya perang. Kondisinya itu perang luar biasa. Bahkan suara ledakan bom itu terus. Kemarin tanggal 8 April itu dari Jamiyah, dari kuliahnya dia ada kira-kira 20 meter. Itu gedung roboh dia. Kena getaran bomnya. Jadi hampir setiap malam terus suara pesawat. Jadi bisa dikatakan negara Islam yang menyerang Israel cuma satu saja, Yaman. Qatar, semua negara-negara Islam nggak ada sama sekali. Ini yang berani atas nama negara ya, atas nama negara. Iran, semuanya nggak ada yang nyerang kecuali Yaman sendiri yang nyerang. Ini keistimewaan luar biasa. Jumlah murid di sana itu yang anak Indonesia 38, yang orang Arabnya, orang asli sana 1000 lebih. Pada waktu itu kepanikan luar biasa. Telepon sama saya malam-malam, kasih video. Dia bilang, "Abah, ini kondisi perang seperti ini. Jam 11 malam. Perang luar biasa." Jadi begitu bom kena, agak jauh sebenarnya. Cuma getarannya itu sampai dekat dengan. Jadi mereka begitu suara itu mereka rame-rame turun karena tingkat. Turun mereka teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya apa ini? Dia bilang, "Habib, cukup jawabannya. Kamu tanya syekh kamu tanya guru kamu. Kalau guru kamu bilang tidak pulang, jangan pulang. Apapun resikonya. Jangan sampai, karena saya ngomong sama Hasan, dia bilang, saya yakin guru kamu cinta sama kamu. Apapun, kalau memang bahaya, pasti kamu dipulangkan sama dia. Kalau tidak. Tanya sama guru." "Oh iya Pak,
Tidak lama kemudian dapat kabar, kata gurunya aman ini, nggak ada masalah. Pasar masih berjalan semuanya, normal semuanya. Karena sebagian kadang-kadang murid itu terlalu karena kepanikan sampai kurang ajar sama gurunya, angkat suara, dia teriak sama gurunya. Habib ceritakan sama Hasan, tolong jangan kurang ajar sama guru, adab sama guru. Walaupun dia bukan seorang Habib, tapi tetap hormati dia seorang guru. Karena manfaat ilmu kamu, berkahnya ilmu kamu dari tangannya dia. Ya sudah. Setelah itu dia sudah, Pak, insya Allah mudah-mudahan. Saya tidak tetap di sini karena guru nyuruh saya di sini. Yang lain mau pulang, suruh pulang. Kamu jangan pulang, duduk. Kecuali guru kamu nyuruh kamu pulang, pulang. Sudah. Kalau enggak, jangan. Kenapa? Karena keyakinan, yakin dengan guru. Ini saya cerita ini, tolong setiap sholat doakan Hasan dan teman-temannya yang di Yaman, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, diberikan keselamatan sampai tuntas belajarnya dan betul-betul manfaat ilmunya dan memberikan kemanfaatan kepada umat, manfaat untuk dirinya sendiri dan untuk kepada umat. Jadi tolong didoakan ya setiap sholat kepada anak-anak yang belajar di sana, supaya memang ini tantangan. Orang belajar ini perlu dengan tantangan. Kalian alhamdulillah belajar boleh duduk di sini aja, nggak pakai kemana-mana sudah. Banyak orang belajar sampai ke Yaman, luar biasa pengorbanannya. Setiap malam tuh suara, kaget bangun jam 2 bangun, jam 3 bangun, terus kaget terus karena suara. Ya ini sudah, ini perjuangan mencari ilmu. Maka dari situ betul-betul pegang guru kita, yakin sama guru kita, insya Allah. Selama guru kita bukan mengajarkan maksiat, selama guru kita bukan mengajarkan kemungkaran, ikuti daripada pendapat daripada guru tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah, dan selalu dalam kecintaan kepada majelis, dan selalu cinta kepada guru kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamil. Allahumma fa'alna bi nabiyyin wa hifdzal muslimin bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Sedikit untuk baca Fatihah kesehatannya. Al-Fatihah binati syifa ala Seha binti Ahmad bin Akil. Allahumma ja'al seha dhair wa ba'di sikama shifaan ajiran wa rahmatan. Nabayana syukur bin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah rencananya mungkin bulan depan aja ya, kita mulai kepingin buka fikih ya. Jadi kitab ini tetap dibaca, tapi nanti mungkin 10 menit atau 15 menit kita buka fikih. Bagaimana air, macam-macamnya air. Ada air yang air 2 kula, ada air sedikit, ada air mustakmal, ada air yang terkena najis, ada air najis. Bagaimana hukum air, ukuran air yang banyak, supaya kita ini bisa ibadah. Kita ngerti semua, kita kepingin taat, tapi cara taatnya nggak bisa, sulit. Ya, kita ini kepengen ibadah, ternyata ibadahnya banyak yang nggak sah. Rukun-rukun sholat bagaimana? Ada rukun qauli, ada rukun perkataan, ada rukun af'al, ada rukun qalbiyah, ada tertibnya sholat, ada syarat-syaratnya sholat, ada tentang masalah najis, supaya kita faham. Jadi jangan sampai kita beribadah bertahun-tahun, tapi banyak sholatnya tidak sah. Insya Allah, mudah-mudahan kedepannya kita pikirkan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, insya Allah bisa ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Ada mau tanya? Silakan.